you every minute that we circling. Love you everywhere in there. The moment, always and forever. I know I can't quit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selimena Arifin dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan PLP 1 yang bertujuan untuk lebih mengenal lingkungan persekolahan, yang tepatnya di SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi. Nah, saya lebih fokus kepada karakter yang di SMK itu adalah, karena SMK itu tujuan utama memang adalah mempersiapkan siswanya untuk mampu bekerja di dunia industri dan dunia kerja, maka karakteristik yang kita tanamkan itu adalah karakter industri ya, atau karakter kerja. Gitu. Jadi upaya kita adalah bagaimana merubah karakter siswa yang tadinya ya dari SMP atau MTS atau sanawiyah itu, atau ada yang juga dari paket G, merubah karakter mereka yang tadinya itu karakternya hanya untuk belajar dan bermain, maka di SMK itu kita siapkan bagaimana mereka mempunyai karakter kerja yang siap diterima di dunia industri dan dunia kerja. Kalau di SMK Bina Karya Mandiri 2, kebetulan di sini ada 5 jurusan, yaitu ada TKJ, ada TKRO, ada TBSM, ada TLIN, dan ada PSPT. Jadi ada TKJ-nya adalah Teknik Komputer Jaringan, TLIN-nya adalah Teknik Elektronika Industri, PSPT-nya adalah Produksi Siaran Program Televisi, terus ada TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Jadi semuanya ada 5 jurusan. Jadi secara struktural kita bertanggung jawab penuh kepada yayasan, kemudian secara program kita bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan. Pada saat ini sejak tahun 2017 itu SMA SMK itu di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Kalau dulu kan di Dinas Pendidikan kabupaten kota masing-masing. Kita di bawah Dinas Pendidikan Kota Bekasi ya sebelum tahun 2017. Nah, namun sejak Januari 2017 itu dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 itu tentang alih kelola pendidikan SMA SMK di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ya makanya kita pertanggungjawaban operasionalnya ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk di sekolah sendiri, saya dibantu oleh 5 wakil kepala sekolah ya, wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum, kemudian wakil kepala sekolah yang membidangi kesiswaan, kemudian wakil kepala sekolah yang membidangi sarana prasarana, kemudian wakil kepala sekolah yang membidangi hubungan industri ya, dan kemudian juga wakil kepala sekolah yang membidangi sarana prasarana di tingkat wakil kepala sekolah. Kemudian di bawah wakil kepala sekolah itu ada kepala program keahlian ya. Jadi karena kita punya 5 program keahlian ya ada 5 kepala program keahlian. Nah di bawah itu baru bidang-bidang pembantunya ya. Jadi kalau bidang kurikulum itu biasanya dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu dibantu oleh koordinator pelaksanaan KBM dan evaluasi pembelajaran, dan juga koordinator bidang penyusunan RPP dan analisa kurikulum ya. Jadi bidang kesiswaan itu ada BP-nya, kemudian ada pembina ya, pembina OSIS, kemudian pembina keputrian ya. Kalau di sini juga kita ada namanya pembina program 9K dan program 5R. Dan di bawah bidang sarana itu ada bagian inventarisasi, pemeliharaan. Ya dengan COVID ini tentu seluruh aktivitas ya itu kan berubah ya. Dulu 3 bulan pertama kita Maret, April, Mei itu tidak ada aktivitas di sekolah. Memang pemerintah menerapkan itu BDR, belajar dari rumah, dan WFH ya, work from house. Ya, jadi 3 bulan pertama. Nah pada saat pemerintah sudah
memutuskan untuk melakukan apa yang disebut dengan new normal atau tatanan adaptasi baru. Nah, sekolah juga harus menyesuaikan, ya, harus mempersiapkan protokol-protokol kesehatan dan juga untuk guru yang tadinya mengajarnya sampai sore, sampai jam 5, sekarang hanya sampai jam 12 kegiatannya. Begitu juga untuk kegiatan di kantor yang tadinya berdesak-desakan itu hanya separohnya yang boleh masuk, ya. Begitu juga di karyawan, jadi ada pembatasan orang dan pembatasan jam, ya, serta menerapkan protokol kesehatan gitu. Untuk waktu belajar juga sesuai dengan arahan daripada Kementerian Pendidikan, itu ada perubahan kurikulum yang kita sebut dengan kurikulum darurat, ya. Atau arahan dari pengawas itu tidak boleh menyebut darurat, ya, kita istilahkan dengan kurikulum penyesuaian COVID-19. Gitu. Secara umum tata tertibnya nggak jauh berbeda dengan sekolah lain, ya. Istilahnya yang penting datang tepat waktu, disiplin, istilahnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu pasti ada sanksinya tersendiri, dan semua tertuang dalam aturan tata tertib yang ada di sekolah. Dan itu disosialisasikan ke siswa melalui buku tata tertib, dibagi ke siswa masing-masing, satu anak satu. Ya, kalau pembelajaran normal itu kita lakukan, ya. Jadi sebelum masuk ke ruang kelas itu kan dilakukan proses apa yang disebut dengan meeting pada pagi hari sebelum masuk ruangan, ya. Tapi kalau sekarang ini kan kondisi PJJ itu kita tidak lakukan. Kenapa? Karena ada juga guru itu yang mengajarnya dari rumah, kan gitu. Nah, paling-paling kalau misalkan hanya evaluasi seminggu sekali kita lakukan terhadap proses yang sudah dilakukan dalam 1 minggu. Saya juga sebagai kepala sekolah menanyakan ke guru apakah ada kendalanya di mana, kemudian kalau ada masalah kita carikan solusinya gitu. Jadi kalau belajarnya normal, ya itu selalu dilakukan. Jadi sebelum masuk ke kelas itu kita namanya meeting dulu, ya. Itu dilakukan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum bersama dengan koordinator pembelajaran dan evaluasi KBM. Selama COVID itu kan pemerintah kan melarang untuk kegiatan pengumpulan massa, ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan peringatan hari besar itu dengan kondisi COVID ini kita tidak lakukan lagi. Seperti kemarin contohnya pada saat perayaan Idul Adha, ya, yang biasanya kita itu mengumpulkan SIS atau siswa untuk melakukan pemotongan hewan kurban dan nanti dibagikan ke masyarakat. Nah, karena memang ada larangan dari pemerintah, hal itu kita tidak lakukan, ya. Jadi kita kalaupun berkurban kita serahkan ke tempat yang berhak menerimanya saja. Apalagi kan di masjid pun dilarang untuk melakukan pemotongan hewan dan harus dilakukan di RPH, kan, rumah potong hewan. Nah, itu jadi itu. Dan terakhir juga kemarin peringatan 17 Agustus, kita tetap laksanakan, tapi tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya, ya. Jadi sesuai juga arahan pemerintah seperti apa yang dilakukan oleh Presiden di Istana Negara, kita melakukan proses peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 itu dalam kondisi dengan jumlah yang terbatas, ya. Yang biasanya pasukan pengibar benderanya itu sampai berjumlah 8, kemudian 45, nah kita ambil cukup yang 17 orang saja pelaksanaan upacaranya, dan itu tetap kita lakukan. Sesuai dengan kurikulum 2013, ya, penerapan pembentukan karakter, ya, itu kan sudah ditetapkan bahwa pramuka menjadi kegiatan ekskul wajib kepada seluruh siswa, ya. Jadi artinya seluruh siswa itu wajib mengikuti kegiatan kepramukaan. Namun kita di sekolah itu karena dia itu merupakan kegiatan wajib, maka biasanya di awal siswa itu menjadi peserta didik di SMK Bina Karya Mandiri 2, itu kita melakukan kegiatan kepramukaan, ya. Itu selama 3 hari. Nanti setelah
mereka selesai itu mendapatkan sertifikat pramukaan. Nah, untuk kesehariannya itu nanti yang konsen atau yang mau fokus di kegiatan pramuka itu dipersilahkan, jadi tidak lagi seluruh siswa yang mengikuti. Kemudian jumlah kegiatan ekskul kita cukup banyak ya, jadi untuk bidang penerapan bela negara itu ya selain pramuka kita punya paskibra ya, kemudian juga dulu kita punya apa yang disebut dengan polsis ya, polisi siswa. Nah, kemudian di bidang olahraga itu ada voli, kemudian basket, futsal, kemudian juga ada bela diri ya, seperti karate dan silat. Sama satu lagi yang kita punya itu ada yang disebut dengan boxer ya, untuk bela dirinya. Yang permainan itu ada bulu tangkis ya. Untuk kesenian itu kita ada kemudian juga ada musik ya, atau anak band istilahnya kita punya. Juga ada yang olah vokal ya. Yang kita punya juga untuk kesenian itu tari, itu ada 2, yaitu tari tari modern dance, dan tari tradisional. Masa pandemi itu ada banyak kegiatan, apalagi di saat saya kelas 10 ya, kelas 10. Di situ saya juga jadi wakil ketua OSIS. Banyak acara yang diadain, kayak kita juga ngadain BKM 2 competition, lomba futsal se-Kota Bekasi, Kabupaten, dan Kota. Sekalian juga itu untuk mempromosikan BKM 2 itu seperti apa. Nanti di situ juga kita ada demo juga di acara itu. Promosi mau ekskul ini seperti apa. Kita juga OSIS udah ngacarain acara class meeting. Di class meeting itu kita juga ngadain sesuatu yang baru tuh, pernah ngadain lomba Mobile Legends di class meeting. Alhamdulillah berjalan dengan baik tanpa ada. Dan masih banyak lagi sih Kak sebenarnya. Ada di sekolahan, ada slogan di kantin-kantin juga tertulis, buanglah sampah pada tempatnya. Terus kebersihan sebagian dari iman. Terus juga ada 5E, salam senyum sapa, ada 5K juga. Dan masih banyak lagi, Kak.